lagi dengan saya Bintang BSW. Kali ini saya ditemani sama teman lama saya ya, yang akan sharing sama-sama ya. Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Argio. Jadi kita itu sudah kenal lama sekali ya, dari SD ya, kita satu SD, terus di SMP kebetulan kita juga bersama juga. Ya, kita punya hobi yang sama, hobi bulu tangkis. Jadi saya dulu itu paling tidak bisa pelajaran menggambar. Nah, setiap kali pelajaran menggambar, setiap kali ada tugas, ini Bro Argio ini yang buatin. Jadi nilai gambar saya itu selalu bagus, 8. Tapi kamu ingat nggak Bro, waktu ujian kenaikan kelas, ya kan, 1 bulan ya kalau dulu ya, seperti itu. Nah, itu ada ujian gambar. Ada ujian menggambar, nilai saya itu jelek, gambarnya jelek. Lah gurunya tanya sama saya, loh gambarmu kok bisa jadi jelek? Padahal biasanya gambarmu bagus. Tapi kalau guru kita lihat, wah, ketahuan ya. Tapi tidak apa-apa lah, udah masa lalu. Udah berlalu. Dulu saya untuk pelajaran menggambar, seni lukis, saya dibantu karena saya nggak bisa gambar. Sekarang kita di dunia kerja juga saling membantu juga. Kita friends sudah lama ya, kita sudah seperti sahabat, seperti saudara sendiri. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bro Argio nih ya. Saya mau wawancarai bagaimana resep suksesnya. Dia sekarang kan bisnis brand ya, betul ya? Saya mau tanya nih Bro, mengapa kamu kok pilih bisnis branding ini? Jadi kenapa kamu juga kok tertarik kuliah di desain menggambar? Karena dulu kan image orang tua kita pasti ingin anaknya itu menjadi bos. Bos kan terkait punya usaha sendiri, istilahnya buka toko. Ya itu, ya kan? Nah, Ya, kenapa ini? zaman dulu kan seperti itu. Ya. Kalau saya sih dulu kan kebetulan cuma bisa gambar. Aku tuh juga orangnya males. Wah, pelajaran itu males lah. Hafalan kan, waduh, bukunya tebel banget tuh, paling dasar. Terus mata kuliah seperti hitung-hitungan, sebetulnya kan secara hitung-hitungan saya suka sih. Kalau matematika lainnya itu, waduh, lihat tuh sudah pusing, sudah males gitu. Iya, sama. Ya males, terus terang aja, soalnya ya harus belajar gitu loh. Harus belajarnya dalam arti, wah ngapain sih saya belajar seperti ini, orang saya juga nanti kerja juga nggak tahu ya, mikirnya nggak mungkin lah ditanya kalau seperti ini, seperti apa dalam teori. Cuma kan ya namanya orang nggak suka ya. Dulu kan saya memang bukan hobi gambar sebetulnya, tapi kayak memang saya bisa gambar gitu. Jadi mau nggak mau ya, mau kuliah apa nih? Ya udah kuliah yang sekiranya aku nggak perlu susah payah, nggak harus hitung-hitungan, harus hafalan, itu kan nggak terlalu banyak kalau di mata. Berarti sesuai keahlianmu ya. Jadi kamu bisa gambar, ya udah saya kembangkan aja. Seperti itu. Dulu orang tua juga, kok kuliah gambar sih? Disepelekan ya. Iya, disepelekan. Mau jadi apa? Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan terbukti. Iya, betul sekali. Oh iya, terus ngomong-ngomong, orang tuamu kan ada bisnis juga ya Bro ya? Ada bisnis listrik ya sepertinya ya, buat panel-panelnya. Kenapa kamu nggak lebih baik nerusin dari usaha orang tua aja? Kan bisnis sudah ada, kamu tinggal diajarin orang tuamu, udah selesai jalan. Kenapa milih hal yang baru, yang intinya belum jelas kedepannya seperti apa, ya kan, merintis dari nol dulu, ya kan? Kalau kamu ikut orang tua, bisnis sudah jalan, kamu hanya diajarin, udah langsung jalan, betul ya?
customer juga sudah ada semua. Iya, benar. Cuman nah itu balik lagi. Aku enggak suka yang apa? Wah, ngapalin harus istilahnya itu kan teknis ya. Rumit ya berarti. Rumit. Itu dulu di pikiran saya cuma mikir, wah, orang yang bisa listrik, bisa ini secara teknis itu orang yang pintar. Saya merasa itu, wah, saya ya nggak sepintar itulah untuk masuk ke dunia seperti itu. Cuman kan ya mungkin karena sayanya sendiri yang nggak suka ya, nggak terlalu interest ya. Kayak wah, apa sih ini, kok pusing sekali, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, jadi ya saya memang apa dari awal memang nggak ada ketertarikan sih. Oh, berarti memang apa namanya tidak tertarik ya. Iya. Tapi sebetulnya kan ini ya peluang bagus sih. Peluang bagus. Mau nggak mau ya nantinya akan mungkin bisa juga ya. Bisa diteruskan juga ya. Karena apa bisnisnya sudah ada, sudah jalan seperti itu ya. Ya marketing lah dikit-dikit. Oke. Oh iya, saya mau tanya ini. Jadi brand menurut saya kan juga penting ya, karena saya juga punya bisnis juga. Saya kan bisnis owner juga ya. Brand menurut saya juga penting. Jadi setiap kali apa namanya kita punya klien, kita punya customer, kita punya nasabah, mau bisnis apapun juga itu yang dilihat pasti kulit luarnya dulu. Ya, benar. Seperti apa? Ya, betul kan? Saya punya teman orang tuanya punya bisnis ya, bisnis sudah berjalan lama ya. Ya, saya kira 10 tahun lebih lah bisnis sudah settle, sudah profitable juga. Nah, cuman pasti kan ada regenerasi ya dari orang tua pasti akan diturunkan ke anaknya. Nah, si anak ini pikirannya sudah terbuka. Sudah terbuka artinya, oh brand itu penting seperti itu. Tapi dalam pikiran, mohon maaf orang tuanya ya, pikiran orang tuanya itu intinya, wah saya sudah buka toko, ya setiap bulan saya profit, ya sudah ngapain saya harus apa buat logo yang bagus, saya harus iklan yang bagus, karena intinya ya sudahlah saya buka toko sudah bagus kok, ngapain saya bikin branding. Kebanyakan gimana menurut? Kebanyakan memang kalau menurut saya home industry atau usaha kecil itu rata-rata nggak berpikir sampai wah nanti saya jadi seperti Indofood, nanti saya jadi seperti Wings Food yang gede-gede lah. Kalau yang gede-gede kan memang pikirannya sampai jauh ke depan, sampai kita kalau home industry berpikirnya 1-5 tahun ke depan. Tapi kalau Wings Food itu sampai ratusan tahun ke depan. Dia berpikir ketika si eksekutor itu tadi sudah nggak ada pun tetap perusahaan itu tetap akan berdiri. Secara sadar nggak sadar itu penting. Tapi bagi orang kan, wah saya kalau orang-orang biasa ya, orang pada umumnya itu saya beli suatu barang, saya punya uang nih 100.000, barangnya mana? Maunya langsung dapat barangnya. Orang kan seperti itu, nggak mau nunggu 100.000 barangnya nggak keluar-keluar, khawatir kan, wah uang saya kemana ini 100.000 kok nggak keluar-keluar barangnya. Nah begitu juga dengan sebuah brand itu nggak bisa kita bayar sekali langsung jadi, langsung terkenal, langsung diminati orang, itu nggak bisa, itu ada proses. Iya, butuh proses. Oke. Ini seperti ada contoh. Jadi tahu rokok jarum ya? Tahu. Nah, kan sudah terkenal ya. Banyak orang rokok jarum super seperti itu. Tapi kenapa jarum sampai sekarang itu masih iklan pasang banner di pinggir jalan banyak sekali, bahkan sampai sewa videotron yang ya mahal berapa sih, ratusan juta ya kalau pasang videotron itu ya. Jadi intinya mungkin untuk mengingatkan ya. Jadi kalau kita sudah punya produk, sudah punya pelanggan yang banyak, tapi kalau intinya kita tidak melakukan istilahnya sesuatu yang konsisten ya, lama-lama
orang akan lupa. Seperti ibaratnya contoh gampangnya mungkin gini ya, kita kenalan nih sebagai cowok ke cewek, ya kan? Kenalan pertama, kalau besok kita nggak follow up lagi, kalau kita besok nggak itu, ya dia pasti akan lupa sama kita, ya. Kalau kita follow up terus ya mungkin bisa jadi. Iya, brand itu memang harus kita lakukan konsisten. Kalau kita ke branding sudah logonya bagus, iklannya sudah tepat sasaran di mana-mana, terus kita brainwash terus dengan komunikasi visual, contoh iklan radio atau bahkan kalau sekarang kan banyak Instagram, Facebook. Zaman dulu kan nggak ada, cuman iklan koran, itu pun mahal, iklan TV mahal. Sekarang kan kita bikin iklan di YouTube pun juga bisa. Seperti kita sekarang kan juga mau dilihat siapapun juga bisa kan. Saya banyak memperhatikan bahwa kalau diminta untuk branding itu kurang berani. Mereka cenderung buat apa misalkan menghabiskan uang budget 10 juta hanya untuk iklan di koran, iklan di Facebook, buat video. Nah, padahal sebenarnya itu dahsyat sekali. Misal dengan kita membuang budget iklan 10 juta. Tapi ternyata dengan kita melakukan iklan ini selama contohnya 1 bulan, dengan omset kita sebelum iklan itu 1 M, tapi setelah kita iklan di 1 bulan itu, bulan berikutnya ternyata omsetnya naik nih, ya kan? Berarti istilahnya kita buang budget 10 juta juga ada manfaatnya, betul nggak? Kalau saya sih nggak tahu ya. Kalau orang-orang kan berpikirnya saya buang duit untuk iklan, saya keluarin uang 10 juta, uang saya kehilangan 10 juta. Kalau bagi saya enggak, saya kehilangan 10 juta, tapi dapatnya 2 miliar. Semisal ya, atau saya tidak kehilangan 10 juta, dapatnya 100 juta. Nah, tinggal pilih. Kan ada 2 pilihan. Kita enggak kehilangan 1 juta, tapi dapatnya cuma 100 juta. Kita kehilangan 10 juta, dapatnya 2 miliar. Ini semisal aja. Yes, kira-kira seperti itulah. Cuman kan orang, ya maaf nih, orang zaman dulu mungkin ya, kalau besok generasi lebih muda dibanding kita, anak kita lah, pasti kan berpikirnya, wah orang tua saya kok nganu ya, kok kuno. Nah, saya kan juga nanti bakal akan mengalami tua kan. Kita kan juga akan mengalami tua. Kita juga akan mengalami yang namanya harus mengikuti nih perkembangan zaman. Nah, itu harus sampai tua pun kita juga harus menyadari hal itu. Untuk membuat brand yang bagus itu harus seperti apa? Aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan? Untuk membuat brand bagus, menurut saya satu pasti faktor nama. Nama itu penting. Contoh saya ini sebuah brand. Nama brand saya itu Argio. Visual brand saya atau logo saya itu wajah saya. Ketika saya nih berkenalan sama Bro Bintang, ya kan? Oh, nama saya Argio. Besok ketemu saya, oh Argio, itu termasuk branding. Cuman orang kan kadang, wah branding buat apa sih, fungsinya buat apa sih, tapi kan nggak berpikir sampai seperti itu. Nggak bisa kayak mengumpamakan gitu. Sedangkan branding itu kenapa harus istilahnya harus ya penting lah, tampilan. Kayak contoh nih, saya berkenalan dengan seorang wanita lawan jenis, atau wanita berkenalan dengan pria, pasti kan dandan dulu lah atau gimana, semenarik mungkin supaya dapat hatinya, supaya istilahnya terkesan, first impressionnya kan bagus kan, daripada kita mau kenalan nih sama itu, mau dikenalin nih, tapi tampilan kita apa adanya,
kelompok bahasanya. jadi nggak tertarik. Nah, kan jadi tidak tertarik ya seperti itu. Berarti sebetulnya paling penting itu ya istilahnya harus bagus ya. Bagus penampilan dulu, enak dilihat Jadi dulu. branding itu harus mencakup aspek satu bagus ya. Bagus. Gitu. Terus untuk kedalamnya kan itu personality. Saya mereknya Argio, wajah sudah cukup bagus. Berarti kan secara logo bagus. Masuk lagi ke personality. Nah, personality itu bisa disamakan dengan kalau sebuah produk itu kualitas produk itu sendiri. Ketika logo, visual logo, iklannya sudah bagus, masuk orang kan tertarik kan untuk membeli produk itu. Tertarik dengan saya, jalan dengan saya. Ketika personality atau kualitas produk itu sendiri jelek, ya udah hancur. Ya, betul. Jadi bukan hanya istilahnya di bidang saya ini hanya menarik di awal aja. First impression untuk sebuah brand itu sendiri. Istilahnya kalau dalam sepak bola, saya pemain tengah, tendang nih bola ke striker ya kan? Ya. Nah, tinggal strikernya bisa ngegolin nggak? Kalau nggak bisa ngegolin, saya juga percuma gitu. Betul. Terus sekarang ini kalau saya amati bisnis branding kedepannya ini prospeknya bagus sekali loh. Iya benar. Karena semakin perkembangan zaman ini, ya kan, era fintech, era teknologi, sosial media, orang berbondong-bondong banyak untuk membuat toko online, terus banyak kebutuhan brosur online, semua serba online. Nah, banyak saya punya teman, ya kan, mereka ingin bisnis online, tapi pasti dia bingung. Wah, saya mau bikin nama, misalkan ayam geprek enak, ya kan, tapi bingung logonya seperti apa. Mau jualan, ya kan, jualan bisa, tinggal masak, ada resepnya dan lain-lain. Tapi ketika aku mau jualan online, lah terus logonya seperti apa, ya kan? Mau buat sendiri, masa menggambar lewat komputer kan ya enggak benar bisa. Ya, saya lihat prospeknya bagus ini. Jadi dari desain logo, mungkin sekarang kalau saya lihat tuh banyak sekali yang jasa bikin logo lah, terus menjalankan Instagram, terus Facebook Ads juga, nah, seperti itu. Ya mungkin dari Bro Argio juga punya klien dari itu ya, Instagram, dari Facebook juga ya. Iya. Wah. Kalau Instagram ini kan sekarang sebuah istilahnya sebuah lapangan pekerjaan baru. Zaman dulu mana ada? Oh saya itu jadi admin Instagram. Saya buka jasa pengolahan Instagram, kan nggak ada zaman dulu. Malah ketawain ya, wah profesional. Iya. Duit berapa itu? Padahal sekarang nggak tahu duitnya banyak ya. Iya, lumayan lah. Duitnya banyak nih berarti. Ya amin lah, itu lain. Jadi menarik sekali ya. Saya temenan ini sudah lama, saya SD. Jadi kita itu mulai dari nol. Kita dulu bukan dari anak orang kaya. Jadi setiap hari kita sekolah naik sepeda, seperti itu. Terus kita mau jajan aja, beli makanan aja nggak punya duit. Sampai ngumpulin ya. Seperti itu. Ya, saya berharap sharing kita kali ini bisa menginspirasi ya, menginspirasi teman-teman, adik-adik junior kita yang masih kuliah, bahwa kalau kalian bukan anak orang kaya itu jangan minder, jangan putus asa. Ya, jadi kita aja bisa ya, kalian juga harus bisa. Saya sih sharing pengalaman aja ya. Kita itu bisa sukses tuh bukan karena ya duit memang perlu, karena itu sebuah modal. Cuman nggak melulu kita kalau punya duit
kita pasti sukses. Banyak orang punya duit bingung mau jalinin usaha seperti apa, karena wah usaha apa ini, saya punya duit tapi nggak bisa jalanin, percuma, ya kan? Seperti saya nih, dulu awalnya kan dimodalin oleh orang tua, cuman dimodalin ilmu. Lu sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, dimodalin buat sekolah, dipinterin lah istilahnya. Nah kita kan belajar dari situ, belajar berkomunikasi dengan teman, belajar ilmu secara teori yang didapat dari lembaga pendidikan, ya kan? Nah itu dimaksimalin. Jadi nggak hanya kita harus wah sekolah harus pintar, harus peringkat satu terus, harus menjadi yang terbaik. Betul, memang itu memang apa istilahnya impian orang tua lah. Kita tanggung jawabnya kan untuk nyenengin orang tua kan. Wah kita dengan nilai yang bagus, orang tua kan seneng. Padahal ya nggak hanya itu aja. Percuma kita peringkat satu terus, tapi ketika kita kerja, wah kita hanya jadi orang yang ya cuma itu aja, stuck di tempat, nggak ada inovatif, nggak ada ide yang menarik untuk mengembangkan bisnis, percuma. Iya, betul sekali. Ya kalau teman-teman mau tahu ya, jadi saya kuliah itu dulu skripsi gagal. Jadi saya ujian skripsi, iya bener, saya nggak lulus loh bro. Jadi ujian skripsi pertama saya gagal, nggak lulus. Wah saya sedih kan. Ya, cuman pada waktu itu sedikit ada problem. Dosen pembimbing saya itu waktu itu kok jelala itu pas melahirkan. Jadi waktu saya maju ujian skripsi nggak ada yang dampingin. Wah saya dibantai bisa-bisa, nggak lulus saya, ya sedih. Cuman saya nggak putus asa. Waktu itu saya daftar ulang lagi, ujian kedua lulus, ya. Dan teman-teman kalau mau tahu IP saya itu berapa coba? IP saya itu cuma 2,7 loh. Cuma 2,7, 2,3 IP saya. Menurut saya ya, dari pengalaman saya, sekolah itu tetap penting ya, karena sebagai fondasi kita, itu sebagai teori untuk mendukung kerja kita di lapangan seperti apa. Cuman yang paling penting itu kita harus punya mimpi, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Tapi percuma kalau kita hanya punya mimpi dan cita-cita yang tinggi. Action. Intinya kita harus action juga. Nah, ini yang paling penting. Ya, saya mau share ini. Jadi resep kesuksesan saya selama ini, saya itu nggak ada yang gandeng, saya nggak ada yang ngajarin. Istilahnya, saya belajar sendiri. Ya, saya berani action. Ya, saya coba. Salah, gagal, ya saya bangkit lagi, ulangi lagi, jatuh, saya bangkit lagi, ya ulangi lagi, coba. Ya, jadi kalian jika mau jadi orang sukses, rumusnya gampang, hanya 2. Harus punya mimpi dan cita-cita, dan harus mau action. Seperti itu. Kebanyakan orang hanya mau punya mimpi, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi bos, tapi hanya istilahnya mimpi aja, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, itu ya susah ya. Kadang orang juga punya mimpi, action juga belum tentu berhasil. Karena apa? Sudah action, gagal, jatuh. Contoh nih, kalau kita nonton MotoGP, wah sudah berani kenceng, Valentino Rossi, Marc Marquez, itu kan berani kan, dia jatuh, berdiri lagi, nyoba lagi. Ya berani jatuh, berani gagal, berani sukses. Karena apa? Orang kan kadang sudah jatuh, gagal, wah down. Mau bangkit lagi, waduh saya sudah jatuh. Padahal orang sukses itu ya awalnya dari kegagalan mereka yang segitu banyaknya, cuman kita nggak tahu, cuman kita lihat, wah sudah sukses, cuman lihat hasil akhir aja. Ya betul sih bro, seperti itu. Jadi selain itu semua, kita juga harus punya attitude yang bagus ya. Kita harus jaga nama baik kita. Nama baik. Seperti itu. Salah satu
rahasia sukses saya dalam membangun bisnis, yaitu intinya saya jaga nama baik, saya konsisten, juga punya attitude yang baik, sehingga teman-teman juga banyak percaya kepada saya, memberikan kepercayaan saya untuk mengelola uang mereka, ya. Saya ada program nih, menarik bro. Jadi saya kan ada bisnis lembaga keuangan. Nah, bagi teman-teman yang punya bisnis startup lah, atau yang bisnis yang lagi berkembang butuh modal, saya bisa bantu nih. Jadi saya bisa bantu, saya kasih modal, saya pinjemin modal seperti itu. Cuman ini hanya khusus untuk 10 saja. Jadi intinya saya memberikan kesempatan pinjaman lunak plus konsultasi. Jadi teman-teman yang nggak punya modal, terkendala modal, atau intinya sudah punya bisnis tapi ingin pengembangan terkendala modal, silahkan datang kepada saya, sharing problem bisnisnya apa. Saya bisa bantu modal, saya bisa bantu bantuan modal, dan saya bisa kasih solusi. Tapi ini hanya 10 saja saya batasi. Istilahnya 10 pendaftar pertama. Ya, 10 pendaftar pertama. Ya, setelah itu ya tetaplah kita bisa bantu dengan pinjaman modal, karena saya kan memang bisnis keuangan. Tapi khusus 10 pendaftar pertama ini saya akan kasih bimbingan lah. Saya akan kasih coaching seperti itu. Ya mungkin kita bisa kerjasama nanti soal branding, nanti akan dibantu Bro Argyo nanti, ya. Terus bagi teman-teman yang punya dana lebih, bingung daripada ditabung di bank, ya kalahlah sama inflasi, ya kan? Tabungan deposito berapa sih di bank? 7%, rata-rata inflasi kita 9%, ya. Potong rugi 2% daripada tabung ke bank. Silahkan teman-teman bisa simpan dananya di tempat saya. Nanti saya akan kelola uang Anda, saya akan kelola dana Anda, kita kasih return yang sangat menarik, 1% per bulan, itu tinggi sekali, ya. Ya mungkin itu saja. Semoga dengan ini kita bisa menginspirasi teman-teman semua, ya. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi di topik selanjutnya. Oke, saya Bintang SW, Saya Argyo. bye. Bye. Thank you ya bro. Ya.